Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang musik liturgi. Yang pertama, pengertian musik liturgi secara umum. Musik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Yang kedua, nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi. Berikut pengertian liturgi. Liturgi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani liturgia yang berarti kerja bersama. Liturgi adalah kegiatan dari Kristus paripurna, dalam bahasa Latin Christus totus atau Kristus seluruhnya, yaitu Kristus di surga sebagai kepala dan seluruh jemaatnya yang masih ada di dunia, yaitu gereja yang merupakan tubuh Kristus dalam korban pujian dan syukur kepada Allah. Pengertian musik liturgi. Musik liturgi adalah musik yang digunakan dalam berbagai upacara liturgi termasuk perayaan Ekaristi. Musik liturgi sendiri seringkali disebut sebagai sacred music atau musik suci. Musik liturgi juga merupakan musik yang digunakan untuk ibadat atau liturgi, mempunyai kedudukan yang integral dalam ibadat serta mengabdi pada kepentingan ibadat. Sejarah perkembangan musik liturgi masa sebelum Kristus sampai abad ke-10. Yang pertama, musik dalam Perjanjian Lama. Musik Yahudi telah bertumbuh dan berkembang mencapai puncak kesempurnaan pada musik kenisah di Yerusalem atau musik kenisah pada masa Raja Sulaiman. Peninggalan-peninggalan kuno Mesopotamia dan Mesir sudah memperlihatkan adanya musik kuno di zaman lampau. Hasil penelitian telah menentukan notasi musik kuno di gua-gua sekitar Laut Mati, walaupun belum menunjukkan titik terang. Yang kedua, masa gereja purba. Gereja perdana sudah mengenal musik, terutama nyanyian dan musik instrumental. Musik liturgi gereja perdana berakar pada tradisi musik ibadat Yahudi yang kemungkinan besar tidak diiringi alat musik. Masa permulaan. Setelah dianiaya selama kurang lebih 30 tahun, mulai tahun 313 gereja diakui dilindungi oleh pemerintahan Kekaisaran Romawi. Bahkan agama Kristen menjadi agama resmi negara oleh Kaisar Konstantin Agung melalui keputusan yang dikenal dengan Edikta Milano. Gereja sebagai golongan baru mula-mula terpaksa mencari identitasnya dalam tantangan dari luar atau pemerintah Roma maupun dari dalam aliran-aliran yang sesat. Eropa berkembang menjadi satu kekuasaan yang berpusat di Roma. Yang berikut, abad-abad pertengahan, seluruh hidup masyarakat diatur oleh agama Kristen. Kebudayaan berkembang di sekitar kesatria serta di universitas. Baru abad ke-14-15, masyarakat memainkan peranan sebagai pembawa kebudayaan, terutama dalam sekolah nyanyian. Pada abad ke-13-14, mulailah semangat baru pada hidup keagamaan, nampak dalam bangunan katedral gotik dalam sastra. Yang berikut, masa Renaissance. Manusia menjadi sadar akan martabatnya sebagai pribadi. Hal ini berhubungan dengan aliran humanisme yang mengetengahkan kembali ajaran dan kesenian Yunani. Akibat ialah bahwa manusia sedikit melepas diri untuk ikatan gerejani dan sosial yang menuntut hidup dalam abad pertengahan. Maka manusia menemukan kekayaan dalam dunia dan dalam dirinya sendiri. Terjadi suatu kelahiran kembali. Yang berikut, masa barok. Barok adalah suatu sintens dari seni merayakan pesta serta optimisme iman. Hidup di dunia ini dipandang sebagai awal pesta surgawi. Berpangkal dari Italia, gaya barok meluas ke seluruh Eropa dengan menentukan segala bidang seni serta sastra dan drama, seni lukis dan seni rupa dalam musik. Abad ke-20. Bila perkembangan ke abad 19 tidak dapat dipersatukan di bawah satu panji, apalagi perkembangan pada abad ke-20. Dalam
politik terjadi pergeseran kekuasaan yang nampak dan dua perang dunia besar serta banyak ketegangan yang berlangsung terus hingga sekarang. Gereja semakin mengalami ketidakmampuan dalam memainkan peran dan hidup bermasyarakat dan politik. Makna musik liturgi. Yang pertama, musik dan nyanyian merupakan bagian liturgi sendiri yang terpenting dan integral. Yang kedua, musik nyanyian memperjelas misteri Kristus. Yang ketiga, musik dan nyanyian mengungkapkan peran serta umat secara aktif. Yang berikut, perkembangan istilah musik liturgi. Pada zaman Carolus Agung, lagu Gregorian dikenal baik di daerah Eropa pada abad ke-8 sampai 9. Alat musik orgel pun akhirnya dipergunakan dalam liturgi Ekaristi di Kekaisaran. Sejak abad ke-9 sampai 13 muncul dan mulai berkembang musik polifoni. Kesesuaian nada dan kata mulai tertekan. Tradisi ini sebenarnya sekaligus memecahkan tradisi Gregorian. Konsili Vatikan II. Musik gereja tidak lagi berpatok pada tokoh-tokoh tertentu melainkan pada fungsi musik liturgi. Bahasa pribumi diakui untuk digunakan dalam liturgi dan peluang inkulturasi pun terbuka. Maka di mana-mana sekarang gaung inkulturasi sangat terasa. Istilah musik liturgi baru dipakai sesudah Konsili Vatikan II dan sekarang dimengerti sebagai musik yang terikat pada liturgi. Artinya musik yang isinya dan bentuknya ditentukan oleh bentuk, urutan, dan fungsi liturgi. Kriteria dan mutu musik liturgi. Yang pertama, diperhitungkan kemampuan mereka yang harus menyanyikan sesuai dengan jiwa perayaan liturgis itu sendiri. Yang kedua, bentuk perayaan dan tingkat partisipan bervariasi sebanyak mungkin sesuai dengan kemeriahan pesta dan keadaan umat yang hadir. Yang ketiga, menebarkan kepantasan dan kemegahan upacara-upacara gerejani. Yang keempat, syairnya harus sesuai dengan ajaran Katolik, di musiknya harus mempunyai kualitas. Berikut mampu menjadi medium yang lebih ekspresif dibandingkan percakapan biasa. Gagasan teologis tentang musik dalam liturgi. Teologis musik liturgi sangat berpengaruh oleh perbuatan musik, misalnya penggunaan liber musulis pada tahun 1907 hingga 1963, kumpulan nyanyian resmi Ekaristi dan ibadat sehari-hari yang disiapkan oleh para Benediktisin Solemas untuk menjamin keseragaman dalam penyampaian nyanyian gereja sangat menentukan pemahaman oleh mereka yang menggunakan sumber ini tentang tujuan dan fungsi dari musik liturgi. Bukan pernyataan teoritis atau refleksi rasional atas pengalaman, tetapi karena nyanyian sebenarnya dari nyanyi itu sendiri dan nyanyiannya. Pengalaman akan Tuhan yang mereka ciptakan atau gagal diciptakan pada para partisipan. Yang berikut, sifat-sifat musik liturgi. Yang pertama, perayaan iman, kebersamaan bersama Kristus dan seluruh gereja kebersamaan. Yang kedua, resmi, ada ketentuan-ketentuan baku. Yang ketiga, aktual dan kontekstual, saat ini, kini, dan di sini. Yang keempat, memuliakan Tuhan sebagai sarana pengudusan umat manusia. Yang berikut, peranan musik dalam liturgi. Yang pertama, nyanyian pembuka. Itu ada nyanyian pembuka, doa tobat dan Tuhan kasihanilah kami, dan mada kemuliaan. Yang kedua, liturgi sabda. Itu ada mazmur tanggapan atau nyanyian tanggapan sabda. Dan yang kedua, bait pengantar Injil atau Haleluya. Yang berikut lagi, liturgi Ekaristi, itu ada nyanyian persiapan persembahan, nyanyian kudus, Bapa kami, anak domba Allah, nyanyian komuni, dan nyanyian madah pujian. Ritus penutup, itu ada nyanyian penutup. Yang berikut, nyanyian dalam tata liturgi. Itu dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama, kelompok nyanyian liturgi. Yang pertama itu proporium, pembuka, persiapan persembahan, komuni, madah pujian, penutup. Ordinarium, Tuhan kasihanilah kami, kemuliaan, kudus, anak domba Allah, dan aklamasi. Yang kedua, kelompok nyanyian rohani.
Nyanyian rohani tidak dapat dibuat untuk liturgi, maka syair tidak cocok untuk di bagian-bagian liturgi. Nyanyian rohani untuk mengungkapkan kedekatan, hormat, cinta istimewa pada Tuhan atau devosi. Nyanyian rohani bisa untuk persekutuan dan pewartaan. Yang berikut, tata cara pemilihan dalam nyanyian liturgi. Yang pertama, melayani seluruh umat beriman. Jangan memilih lagu hanya berdasarkan selera pribadi atau kelompok kor. Yang kedua, pilihlah lagu yang bisa menjawab harapan dan kebutuhan umat agar perayaan liturgi menjadi perayaan bersama. Yang ketiga, melibatkan partisipasi umat. Nyanyian dipilih dari buku nyanyian umat. Yang berikut, sesuai dengan masa dan tema liturgi. Yang berikut, sesuai dengan hakikat masing-masing bagian dan memperhatikan pertimbangan pastoral dan praktis. Berikutnya, langkah-langkah konkret dalam pemilihan liturgi. Langkah konkret pemilihan nyanyian liturgi: yang pertama, pedoman. Kedua, nyanyian-nyanyian liturgi dipilih berdasarkan kesesuaian kata-kata nyanyian itu dengan bacaan-bacaan dalam perayaan itu. Yang ketiga, berdasarkan pedoman ini maka ada beberapa langkah konkret dalam pemilihan nyanyian liturgi. Pertama, membaca bacaan dan mazmur tanggapan yang digunakan. Yang kedua, memilih nyanyian pembuka, persiapan persembahan, madah syukur, dan nyanyian penutup sesuai dengan isi Injil, bacaan, dan mazmur. Yang ketiga, langkah praktis. Sebaliknya, nyanyian nasa khusus bisa digunakan untuk suatu perayaan biasa. Nyanyian devosional sebaiknya digunakan dalam konteks perayaan atau ibadat. Setelah memilih nyanyian, buatlah daftar pilihan nyanyian, kemudian dikomunikasikan kepada imam yang memimpin ekaristi sebelum ekaristi dimulai. Yang berikutnya lagi, direksi dalam nyanyian liturgi. Yang pertama, pemilihan lagu yang sesuai dengan tema ibadah atau liturgi yang sedang berlangsung. Yang kedua, memastikan para penyanyi musik pengetahuan tentang lagu yang dinyanyikan, termasuk melodi, lirik, dan aransemen musik. Yang ketiga, memberikan arahan tentang tempo, dinamika, dan ekspresi yang sesuai dengan suasana ibadah. Yang keempat, mengatur posisi dan gerakan para penyanyi untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan melalui lagu. Yang kelima, memastikan koordinasi antar penyanyi, pemain musik, dan jemaat agar semua dapat berpartisipasi dengan baik dalam nyanyian liturgi. Yang berikut, latihan persiapan nyanyian untuk pelayanan liturgi di gereja. Yang pertama, pemilihan lagu yang sesuai. Pilihlah lagu-lagu yang sesuai dengan tema ibadat atau liturgi yang sedang berlangsung. Yang kedua, penjadwalan latihan. Tentukan jadwal latihan yang rutin untuk para penyanyi dan pemain musik. Yang ketiga, pembagian suara. Bagi suaranya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota tim. Yang berikut, latihan vokal. Pastikan para penyanyi juga melakukan latihan vokal secara individu untuk meningkatkan kualitas suara dan teknik bernyanyi. Yang kelima, latihan bersama. Lakukan latihan bersama untuk mengasah koordinasi antara penyanyi dan pemain musik. Sekian saja. Terima kasih.